Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang penilaian kelayakan usaha. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Waris Kurniawan, biasa dipanggil Ferdian, asal prodi S1 Pendidikan Fisika. Saya berasal dari kelas offering AB, asal daerah Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fatimatu Zahroh. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Maharani dari Prodi Pendidikan Fisika Offering AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Santika Putri, saya dari Offering AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan penilaian kelayakan usaha. Anggota kelompok 1. Ferdian Haris Kurniawan, 2. Isna Fatimatu Zahroh, 3. Rizka Santika Putri, 4. Rizky Putri Maharani. Penilaian kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layak usaha tersebut dijalankan atau dilanjutkan. Pendahuluan. Merencanakan sebuah usaha perlu perhitungan yang tepat. Hal tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, pengelolaan suatu usaha diharapkan akan mendatangkan penghasilan dan kepuasan bagi pemiliknya. 2. Pencapaian tujuan usaha harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan usaha. Jika dilihat dari segi bisnis, suatu usaha sebelum dijalankan harus dinilai layak atau tidak layak untuk dijalankan. 3. Ketika berwirausaha, seorang wirausahawan harus bisa melakukan penilaian kelayakan usaha dari berbagai aspek. Penilaian kelayakan usaha ini dapat dilakukan sebelum menjalankan suatu usaha dan ketika terjadi pengembangan usaha tersebut. Pengetahuan tentang penilaian kelayakan usaha akan menjadi pegangan dalam menjalankan suatu usaha agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Pihak-pihak yang berkepentingan. 1. Pemilik usaha. Pemilik usaha dalam maksud ini ialah individu atau sekelompok orang yang memiliki usaha untuk mendapatkan keuntungan dari kesuksesan usahanya. 2. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini merupakan lembaga yang bersifat sebagai perantara bagi mereka yang memerlukan dana untuk mendirikan usaha. 3. Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkepentingan dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan atau pembinaan disertai dukungan sarana dan prasarana dan pemantauan kepada para wirausahawan. 4. Masyarakat luas. Masyarakat sangat dibutuhkan dalam berwirausaha karena masyarakat berperan sebagai pembeli atau konsumen. 5. Manajemen. Manajemen berperan penting dalam mengembangkan atau mencapai suatu tujuan
ingin diraih oleh pendiri usaha tersebut. Tujuan penilaian kelayakan usaha: 1. Menghindari resiko kerugian, yaitu meminimalkan resiko yang tidak diinginkan baik dari resiko yang dapat dikendalikan maupun tidak dikendalikan. 2. Memudahkan perencanaan, berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dilaksanakan, bagaimana cara menjalankan usaha, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, dan sebagainya. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan adanya pedoman pelaksanaan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Memudahkan pengendalian. Selanjutnya, saya Isna Fatimah Zahroh akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam penilaian. Aspek-aspek dalam penilaian yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, contohnya adalah bentuk badan usaha serta izin-izin, TDP atau tanda daftar perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, bukti diri, contohnya adalah KTP dan SIM, sertifikat tanah, serta BPKB atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Aspek yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran, meliputi ada tidaknya konsumen dan calon pembeli, peta kondisi persaingan saat ini, bagaimana perilaku konsumen, strategi yang dilakukan dalam memenangkan persaingan, strategi produk, strategi lokasi, strategi distribusi, serta strategi promosi. Aspek yang ketiga adalah aspek keuangan. Aspek keuangan meliputi jumlah investasi atau modal dan jumlah pendapatan atau keuntungan yang didapatkan. Aspek yang keempat adalah aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi meliputi lokasi usaha, layout gedung, mesin serta peralatan, serta teknologi yang akan digunakan. Aspek yang kelima adalah aspek manajemen atau organisasi, meliputi pemilik usaha, yaitu jumlah dan komposisi modal, pengelola usaha, yaitu jumlah, kualifikasi, pendidikan, serta pengalaman, struktur organisasi dan jabatan, rencana kerja, yaitu target, sasaran, serta tujuan. Aspek yang keenam yaitu aspek ekonomi sosial, yaitu seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dalam melaksanakan usaha terhadap ekonomi dan masyarakat. Apakah usaha ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat atau justru malah melemahkan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh adalah aspek dalam lingkungan, yaitu apakah usaha tersebut berdampak terhadap tanah, air, udara, dan kesehatan manusia atau tidak. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator penilaian kelayakan usaha. Penilaian kelayakan usaha memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah Net Present Value atau biasa disingkat dengan NPV. NPV artinya adalah nilai bersih sekarang. Kemudian ada Internal Rate of Return yang berarti tingkat pengembalian dari investasi. Kemudian ada Payback Period atau jangka waktu modal dapat kembali. Kemudian yang terakhir adalah Profitability Index atau biasa disingkat dengan PI. PI di sini berarti perbandingan antara nilai sekarang dari semua hasil yang diperoleh dengan nilai investasi secara keseluruhan. Lalu pada slide ini kita akan membahas satu persatu tentang indikator penilaian kelayakan usaha. Yang kita bahas pertama adalah Net Present Value. Net Present Value di sini artinya analisis manfaat keuangan yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu usaha dilaksanakan. Dilihat dari nilai sekarang atau present value-nya, arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang atau jumlah investasi yang dikeluarkan. Nah, untuk menghitung NPV kita membutuhkan 1. Nilai investasi awal, kemudian arus kas bersih per tahun, lalu ada suku bunga pinjaman. NPV di sini memiliki rumus, yaitu seperti yang telah kami tampilkan pada slide, dengan keterangan CT adalah arus
kas per tahun pada periode T. Kemudian ada C0, yaitu nilai investasi awal. Lalu ada R, suku bunga. Ini adalah kriteria menghitung NPV. Nah, NPV dikatakan menguntungkan jika NPV bernilai negatif. Lalu, sebuah usaha dinilai merugi apabila NPV bernilai negatif. Kami sediakan cara menghitung NPV dengan suatu contoh soal, yaitu manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah Rp150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas masuk diestimasikan sekitar Rp50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Dari soal tersebut, kita analisis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah CT sama dengan Rp50 juta, kemudian terdapat C0 Rp150 juta, lalu suku bunganya adalah 12%. Suku bunga di sini kita jadikan bilangan desimal menjadi 0,12. Lalu kita masukkan rumus NPV-nya, yaitu C1 per 1 plus R ditambah rumus NPV lainnya. Kemudian kita masukkan bilangannya, kita ketemu 50 per 1 plus 0,12. Nah, untuk nilai CT di sini, kita bisa menggunakan C1, C2, C3, C4, sampai C5, karena di sini terdapat arus kas masuknya selama 5 tahun. Jadi kita tinggal ganti T-nya itu selama dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian kita ketemu 180,24 dikurangi 150. Lalu NPV-nya ketemu 30,24. NPV di sini bernilai positif dengan nilai sebesar 30,24 juta rupiah. Artinya, mesin produksi yang akan dibeli tersebut dapat menghasilkan sekitar 30,24 juta rupiah. Maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi dapat dilanjutkan. Pembelian ini dinilai menguntungkan karena bisa menghasilkan penghasilan senilai 30,24 juta rupiah. Lalu indikator yang kedua adalah internal rate of return. Internal rate of return adalah keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya dari usaha yang dijalankan. Keuntungan ini dapat diperoleh dengan cara membagi keuntungan rata-rata setiap tahunnya dengan usia perusahaan. Selanjutnya, saya Rizky Putri Maharani akan menjelaskan dua indikator penilaian kelayakan usaha, yaitu pertama payback period. Merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu usaha. Digunakan untuk mengukur berapa lama investasi suatu usaha akan kembali dalam satuan waktu atau bulan. Rumusnya yaitu investasi awal dibagi pendapatan dikali 1 tahun. Kriteria payback period ini tidak memiliki indikator standar dan bersifat tergantung umur proyek dan besarnya investasi. Usaha layak dijalankan jika payback period itu tidak terlalu lama mendekati akhir proyek atau lebih lama dari umur proyek. Contoh soal. Seseorang menganalisis nilai usahanya yang akan berdiri, di mana dia meminjam uang sebesar 450 juta rupiah untuk investasi, dan ia memperkirakan pendapatannya selama bertahun sebesar 150 juta rupiah. Umur usahanya diperkirakan 2 tahun. Apakah usahanya harus tetap didirikan atau berhenti? Dari soal ini kita bisa mengetahui besarnya investasi awal yaitu 450 juta rupiah. Sedangkan pendapatannya yaitu sebesar 150 juta rupiah. Umur usahanya 2 tahun. Mengikuti rumus
payback period, maka investasi awal dibagi pendapatan dikali 1 tahun, yaitu 450 juta dibagi 150 juta dikali 1 tahun. Hasilnya yaitu 3 tahun, yang berarti modal investasi akan kembali sekitar 3 tahun, sedangkan umur usaha itu 2 tahun. Ia harus mengembalikan uang dalam 2 tahun, maka sebaiknya usaha itu tidak didirikan atau tidak dijalankan. Nilai yang selanjutnya yaitu Profitability Index, yaitu metode yang menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Usaha dapat diterima apabila nilai PI atau Profitability Index lebih besar dari 1, dan sebaliknya, apabila nilai PI kurang dari 1, maka usulan proyek ditolak. Contoh soal, terdapat seorang wirausahawan menganalisis kondisi usahanya, di mana nilai pendapatan yang dimiliki dalam 1 tahun sebesar Rp85.500.000. Jumlah investasi yang keluar adalah Rp55.700.000. Maka tentukan PI dan apakah usaha tersebut harus dijalankan atau tidak. Oke, dari soal diketahui present value sebesar Rp85.500.000 dan investasinya sebesar Rp55.700.000. Maka PV dibagi I, present value dibagi investasi, hasilnya 1,535. Maka dapat disimpulkan nilai PI lebih besar dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.